Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Estetika Humanisme. Di sini saya Dani Afianti akan mempresentasikan mengenai emotional intelligence untuk menunjang nilai UAS saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi kecerdasan emosional, lalu yang kedua ciri kecerdasan emosional tinggi, lalu ciri kecerdasan emosional rendah, yang keempat meningkatnya kecerdasan emosional, yang kelima komponen kecerdasan emosional, lalu yang terakhir manfaat kecerdasan emosional. Yang pertama kita akan membahas definisi kecerdasan emosional. Menurut pengertian yang ada di KBBI, kecerdasan emosional adalah kecerdasan yang erat kaitannya dengan kepedulian dan hati, baik antar sesama manusia, dengan makhluk lain maupun alam sekitar. Lalu menurut Wikipedia, kecerdasan emosional adalah bahasa Inggris Emotional Intelligence, disingkat EQ, adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan, sedangkan kecerdasan mengacu pada kapasitas untuk memberikan alasan yang valid akan suatu hubungan. Jadi, bisa kita simpulkan, kecerdasan emosional adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mengontrol emosi diri sendiri dan mampu memahami dengan baik emosi orang lain. Yang kedua, ciri seseorang mempunyai kecerdasan emosional tinggi. Yang pertama, mampu mengenali perasaan diri sendiri. Orang yang mempunyai kecerdasan emosional tinggi cenderung bisa memahami perasaan sendiri dan pikiran sendiri. Lalu yang kedua, mampu membaca perasaan orang lain. Lalu yang kedua, mampu membaca perasaan orang lain. Orang yang mempunyai kecerdasan emosional tinggi mampu memahami apa yang dirasakan orang lain dengan cara melihat dari sudut pandang orang tersebut dan memposisikan diri pada orang tersebut. Lalu yang ketiga, mengetahui kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Mengetahui kelebihan dan kekurangan diri sendiri agar mengetahui berapa besar kekuatan kita. Lalu tidak mudah baper, tidak mudah tersinggung, itulah ciri orang yang mempunyai kecerdasan emosional tinggi dan cenderung menjadi pendengar yang baik dibanding sering berbicara. Orang yang mempunyai kecerdasan emosional tinggi lebih suka menjadi pendengar yang baik. Mereka lebih suka memahami pendengar yang baik. Mereka lebih suka memahami orang lain dan tujuan memberikan solusi. Lalu adanya berpikir secara terbuka dan mampu menerima pendapat orang lain. Tidak mengedepankan diri sendiri, pendapat orang lain juga sama pentingnya. Lalu adanya tidak malu untuk meminta maaf duluan. Membuang ego dan meminta maaf dalam hal tersebut bukan berarti kalah, tapi hubungan yang jauh lebih penting. Ketiga, ciri seseorang mempunyai kecerdasan emosional rendah. Yang pertama, mereka selalu benar dan harus selalu benar. Mereka selalu merasa benar bahwa pendapat dia, yakni benar dan tidak salah. Mereka cenderung menolak dan mendengarkan orang lain.
Lalu yang kedua, mereka tidak mampu mengetahui perasaan orang lain. Jika orang itu mampu memahami perasaan orang lain, hubungan kita dengan orang lain tidak akan pernah baik. Mereka akan sangat egois dan juga akan serba salah. Tidak memiliki kepekaan diri. Mereka cenderung lebih sadar bahwa perkataannya itu telah membuat orang lain sakit hati. Akibat tindakan tersebut, mereka amat sangat merugikan orang lain karena mereka tidak peka. Lalu ada mereka cenderung suka menyalahkan orang lain. Cenderung menyalahkan orang lain jika menemui situasi yang tidak beres, pasti akan menyalahkan orang lain pada introspeksi diri sendiri. Mereka tidak memiliki keterampilan mengatasinya dengan baik, lalu mereka tidak mempunyai emosi yang cenderung meledak-ledak, cenderung mudah emosi, bahkan sampai berlebihan. Tingkat kontrol diri terhadap emosi sangat rendah. Terhadap masalah yang kecil akan membuat mereka mudah marah. Mereka selalu bercerita tentang dirinya. Suka mendominasi pembicaraan merupakan ciri-ciri orang yang tidak memiliki kecerdasan secara emosional. Mereka sering mengajukan pertanyaan untuk orang lain. Yang keempat, cara meningkatkan kecerdasan emosional. Mencoba untuk mendengarkan. Tahap pertama adalah memperhatikan dan mendengarkan. Untuk mencoba hal ini, luangkan waktu kalian untuk mendengarkan yang orang lain rasakan, baik secara pembicaraan maupun gestur. Gestur atau bahasa tubuh sendiri cenderung memiliki banyak makna. Apabila Anda harus merasakan seseorang merasakan sesuatu hal, kalian harus mempertimbangkan berbagai faktor. Lalu adanya lebih berempati. Untuk memahami emosi adalah bagian yang sangat penting. Oleh karena itu, kalian harus memposisikan diri sebagai orang lain untuk benar-benar mengerti tentang sudut pandang orang lain. Kita sebagai manusia harus mampu berempati dengan orang lain, harus mampu membayangkan bagaimana perasaan mereka dalam situasi tersebut. Yang kelima, membahas tentang komponen kecerdasan emosional. Berikut ini terdapat 5 komponen kecerdasan emosional. Yang ke-1, memiliki kesadaran diri, lalu membentuk regulasi diri. Yang ketiga, memiliki keterampilan sosial. Yang keempat, mempunyai empati. Lalu yang kelima, memiliki motivasi. Yang keenam, manfaat kecerdasan emosional. Ke-1, membuat hidup lebih bahagia. Emosional mempengaruhi kesehatan mental. Sebaliknya, seseorang mampu memiliki kecerdasan emosional yang rendah, kamu rentan mengalami kecemasan seperti depresi akibat emosi dan mudah mengalami stres. Lalu yang kedua, kecil kemungkinan mengalami bullying. Cerdas dalam mengelola emosi dan empati, lebih kecil kemungkinan menjadi korban bullying. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan kerja. Kecerdasan emosional dapat membantu kesuksesan seseorang dalam berorganisasi dan bekerja. Kita bisa membangun hubungan yang positif dengan rekan kerja, hubungan yang baik, dan dengan orang lain yang bisa memudahkan hidup kita. Lalu yang keempat, dapat memberikan pengaruh baik terhadap orang lain. Ketika kita mampu mengelola emosi dengan baik, orang-orang di sekitar akan melakukan hal yang sama.
Berikut ini merupakan referensi yang saya pakai untuk menunjang mengenai presentasi UAS saya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.